Oke, selamat datang di Work Life Trampoline, sebuah konten untuk membantu lu bisa mewujudkan cita-cita lu, bisa menjalankan mimpi lu, dan terpenting bisa tidak perlu memisahkan work dan life, bahwa itu semuanya ngelebur jadi satu, dan justru itu yang membuat lu bahagia, bahwa apa yang lu kerjakan adalah bagian dari hidup lu, dan lu hidup karena lu mengerjakan apa yang lu cintai. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang merupakan mitos kebanyakan orang, kaitannya dengan comfort zone. Salah satu mitos terbesar dari comfort zone adalah bahwa berpikir comfort zone dalam hidup kita itu cuma datang satu kali. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Jadi kita kan selalu dengar ya, kalau misalnya lu ngikutin banyak konten yang apa ya, ngasih motivasi atau apapun itu, seringkali mereka bilang lu harus keluar dari comfort zone lu harus keluar dari comfort zone lu. Kalau lu pengen sukses, lu harus keluar dari comfort zone lu. Di satu saat yang bersamaan ada orang juga yang bisa berpendapat, kenapa gue mesti keluar dari comfort zone? Bukannya kita nih kerja keras supaya kita bisa hidup nyaman ya? Kenapa gue mesti keluar dari comfort zone tersebut ketika gue akhirnya berhasil capai comfort zone tersebut? Nah, yang banyak orang tidak tahu ya, dan mungkin lebih tepatnya bukan nggak tahu, tapi nggak kebayang, adalah bahwa comfort zone dalam hidup kita tuh bukan cuma sekali. Bahkan idealnya kita membayangkan comfort zone itu kayak rest area di jalan tol. Nah, dengan analogi tersebut, salah satu yang mesti ditetapkan dulu oleh kita sama-sama sebelum kita lebih lanjut ngebahas soal comfort zone adalah, kita nih tahu tujuan kita nggak? Karena kalau kita tahu tujuan kita, maka kemudian lebih mudah untuk kita membayangkan comfort zone itu adalah rest area, tempat istirahat sementara, tapi kita tahu kita mesti lanjutin perjalanan. Karenanya ada istilah mesti keluar dari comfort zone. Nggak banyak orang tahu tujuan dalam hidupnya, nggak banyak orang tahu dia mau kemana, dan nggak apa-apa juga kalau misalnya dia menjalankan sesuatu dengan asumsi bahwa comfort zone-nya akan berubah. Tujuannya akan berubah-berubah. Tapi setidaknya dia tahu dia bukan mau di sini, gitu. Dia nggak mau ada di sini saja. Dia mau ngelanjut terus. Karena kalau misalkan kita anggaplah lu punya tujuan ya, katakanlah lu punya tujuan dalam hidup. Kayak misalnya balik lagi ke kehidupan gue. Tujuan gue saat ini adalah untuk punya karir, berpenghidupan, bisa ngehidupin keluarga, berkarya sebagai seorang komika di New York. Itu tujuannya. Kalau kita tahu itu adalah tujuannya, maka apapun, bagaimanapun perjalanan yang gue ambil, tentu gue akan nyampe ke sebuah tempat di mana gue akan ngerasa nyaman. Tapi gue tahu tujuan gue masih panjang, jadi gue nggak bisa berhenti di sini. Pada akhirnya gue mesti keluar lagi. Ibarat kata gue dari Jakarta mau ke Solo jalan darat, maka setiap entah berapa ratus kilo sekali, gue istirahat, gue masuk ke rest area. Di rest area itu semuanya jauh lebih nyaman daripada ketika gue nyetir menuju ke Solo. Ketika gue nyetir menuju ke Solo, gue mesti ngelawan ngantuk, nggak ada makanan, nggak bisa makan karena gue nyetir. Terus fokus mesti kencang skrupnya. Tentu gue bisa menikmati perjalanannya dengan musik yang enak, dengan mobil yang bagus, dengan teman yang oke. Ini semua analogi ya, by the way. Gue bisa jalanin perjalanannya. Tapi rest area tetap sebuah kenyamanan. Di rest area gue bisa berhenti sebentar, gue bisa lurusin badan, gue bisa makan apapun yang tersedia di sana, yang tentu jauh lebih enak pilihannya dan lebih santai daripada harus duduk di mobil. Gue bisa tidur, gue bisa ibadah, gue bisa melakukan banyak hal, gue bisa main handphone. Tapi kenyamanan itu gue sadari itu hanya sementara, karena perjalanan gue masih jauh. Maka gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, udah cukup, saatnya untuk jalan lagi, saatnya untuk keluar dari rest area, saatnya untuk keluar dari comfort zone.
Ketika gue jalan lagi, makin jauh, tentu akan ketemu lagi sama rest area lagi. Berhenti lagi untuk menikmati kenyamanan. Kenyamanannya jauh dengan, bukan jauh ya, berbeda dengan kenyamanan yang gue dapatkan sebelumnya. Sebelumnya mungkin gue cuma ada di rest area sekitar Cikarang gitu ya, rest area Cikarang. Sehingga mungkin makanannya masih makanan-makanan ya restoran biasa lah, industrial. Ketika gue udah mulai masuk ke daerah Jawa Barat, rest area gue mungkin makanan-makanan yang lebih nikmat, makanan-makanan yang lebih seru. Di sana gue ketemu makanan yang berbeda, gue ketemu landscape yang berbeda, mungkin gue ketemu teman yang berbeda, gue mendapatkan kenyamanan yang berbeda. Tapi bagaimanapun, kalau perjalanannya belum tercapai, ya gue mesti lanjut lagi. Nah, yang jadi kendala adalah kebanyakan orang itu berhenti di rest area karena mungkin dia nggak tahu dia mau kemana. Dia cuma nyetir aja, terus udah gitu dia ketemu rest area. Nah, ini enak nih, gue di sini ya. Terus keasikan. Makanya selalu dianjurkan lu mesti keluar. Lu tuh kayaknya nggak di sini. Kan hampir semua orang yang bilang lu mesti keluar dari comfort zone kan orang-orang sukses, benar nggak? Di banyak video, entah itu di Reels, di TikTok, di YouTube. Orang-orang yang nyuruh kita keluar dari comfort zone, itu rata-rata orang yang sukses. Kenapa mereka nyuruh kita keluar dari comfort zone? Karena dia pernah ngerasain seperti kita. Mereka pernah ngerasain ada di sebuah lingkungan yang nyaman. Tapi kemudian orang-orang ini keluar dan melanjutkan perjalanan dan sadar bahwa ternyata masih ada kenyamanan-kenyamanan lain. Dan bahkan ternyata tujuan gue tuh bukan di situ. Gue nggak bisa berhenti ada di situ. Dan lu juga sebaiknya nggak berhenti ada di situ. Itulah kenapa banyak orang menyarankan untuk keluar dari comfort zone. Karena sesungguhnya, kalau comfort zone yang lu capai adalah bukan tujuan akhirnya, maka lu mesti keluar. Apa yang terjadi kalau misalnya lu nggak keluar? Banyak, tapi secara umum tuh kecewa. Kecewa karena teman-teman lu yang udah keluar dari comfort zone, teman-teman lu yang udah keluar dari rest area, ternyata sampai ke pencapaian-pencapaian yang membahagiakan dan ternyata lo inginkan. Pas lo lihat, oh ini ada teman-teman gue yang juga keluar dari comfort zone, ternyata bisa sampai ke titik ini, ke titik itu. Oh ternyata, tahu gitu gue keluar juga. Sekarang terlambat nggak ya? Itu salah satu bentuk kekecewaannya. Lalu ada juga bentuk kekecewaan yang ketika dia udah nyaman, dia kecewa karena dia ngerasa gini-gini aja. Ya gini-gini doang, makanan ini lagi, orang ini lagi, ketemu yang segini-segini doang, uang segini-segini doang, yang bisa gue belanjain segini-segini doang. Nah, dia ngerasa segitu-segitu aja, tapi juga nggak cukup berani untuk meninggalkan segitu-segitu aja, karena segitu-segitu aja nyaman, kebayang nggak? Jadi dia tuh bosan sama apa yang dia alamin, tapi dia harus mengakui bahwa yang dia alamin itu cukup oke gitu. Gue ambil contoh ke diri gue sendiri. Sebenarnya waktu gue di Bandung, hidup gue tuh udah nyaman. Waktu gue siaran pagi di Hard Rock FM Bandung, gue siaran prime time, Senin sampai Jumat, 4 jam sehari, 20 jam seminggu, lalu itu seminggu, ya gue siaran sebulan kan, ya hitung sendiri berapa tuh. Tapi abis itu gue juga kerja sebagai acting program director. Nah, gaji yang gue terima saat itu sebenarnya lebih dari cukup. Gue bisa foya-foya tuh. Itu adalah masa-masa gue mulai beli DVD original. Nggak beli DVD bajakan. Gue bisa makan apapun. Kemudian gue juga selalu nge-MC. Kadang-kadang, ya udah pasti setiap weekend gue nge-MC lah. Ada aja duit tuh. Dan kalau misalkan dihitung ya probabilitas antara duit yang gue dapat dengan duit yang gue keluarkan, mungkin gue cuma ngeluarin 40-50% dari seluruh duit yang gue terima. Yang berarti sisanya itu masih banyak. Makanya terus gitu gue mulai punya mobil, walaupun mobil tua ya, si Honda Accord 79 tersebut. Nah tapi, dan teman-teman gue ngajakin, lu mesti pindah ke Jakarta. Dan gue nggak ngerti kenapa gue mesti pindah ke Jakarta, orang gue udah nyaman. Terus orang-orang pada nanya, emang lu pengennya apa? Emang lu pengennya ini? Terus gue bilang, saat itu gue masih sama pacar gue yang lama ya. Dan waktu itu
sempat ada yang gue bahas di ternyata ini sebabnya. Dan waktu itu tuh sempat ada pemikiran bahwa ya mungkin gue akan di Bandung terus, gue akan menikah dengan orang sini dan gue akan berwirausaha di sini. Bisa teman-teman gue udah pada Jakarta. Lalu ketika gue udah berpikir bahwa gue akan ada di situ, bahwa gue udah nyampe ke comfort zone gue sadar bahwa ternyata yang gue dapatkan itu tidak cukup membahagiakan. Bahwa sisa uang yang begitu banyak nggak cukup. Gue ingin mencapai banyak hal. Gue punya banyak di kepala gue yang pengen gue wujudin, tapi nggak bisa gitu. Dan salah satunya adalah keinginan gue untuk waktu itu gue masih pengen jadi presenter TV. Belum ada pikiran soal tahu stand up, tapi nggak kepikiran akan lakuin stand up. Gue masih berpikir bahwa gue tahu diri gue sendiri nih, gue punya kemampuan untuk berbicara, gue punya kemampuan untuk improvisasi, kemudian bahasa Inggris gue oke, bisa nih gue di TV gitu. Akhirnya karena gue tahu gue punya tujuan lain, kenyamanan yang gue rasakan di Bandung gue tinggal. Karena akhirnya gue sadar, ya deng, ternyata ini cuma peristirahatan sementara. Gue udah nyampe ke rest area ini, tapi gue mesti lanjutin perjalanan gue. Ketika gue kemudian udah masuk ke dunia presentingnya, dan ingat ya, waktu gue pindah ke Jakarta, sebenarnya penghasilan gue itu turun. Bukan cuma karena gue pindah ke kota Jakarta yang biaya hidup lebih gede. Secara nominal emang turun. Jadi gue ngambil langkah mundur. Tapi dengan asumsi itu kayak ancar-ancar. Lu tau nggak kalau lu punya mobilan, lu harus tarik dia mundur dulu, terus pas lu lepas dia jadi maju. Nanti ketika udah maju, lu tarik lagi mundur untuk kayak gitu. Hidup gue tuh sering kayak gitu. Penghasilan gue kurang, apalagi pindah ke kota Jakarta yang biaya hidupnya lebih tinggi, tapi gue cukup yakin beberapa langkah mundur ini bisa bikin gue lari. Udah nih, gue nyampe ke Jakarta, berhasil gue mendapatkan apapun yang gue ingin cita-citakan dalam konteks dunia TV. Gue sempat jadi presenter NBA selama 3 musim, itu cita-cita gue dari SD. Gue punya acara TV yang populer seperti Kena Deh dan Hole in the Wall pada saat itu. Gue jadi bagian dari acara sketsa yang sangat populer, komedi Betawi dan Ngelenongnya, waktu itu dengan bintang-bintang yang mengagumkan, Irfan Hakim, Yulia Rahman, Ferry Mariadi, Big Dicky, Adul, dan segala macamnya. Bahkan gue sampai punya acara TV sendiri, provokatif proaktif. Bahkan gue sampai punya late night sendiri 11-12, itu juga gue cita-citain banget. Lalu ketika udah nyampe situ, itu sebenarnya duitnya nyaman sekali pada saat itu. Gue nggak pernah punya penghasilan per bulan sebesar yang saat itu gue dapatkan. Lalu, tapi gue resah. Gue merasa bukan ini yang gue ingin capai lagi. Saat itu gue udah ketemu stand up. Dan di stand up gue punya cita-cita lain. Gue pengen punya cita-cita untuk mencoba lebih mapan lebih all out di stand up comedy. Akhirnya gue tinggal late night gue 11-12 untuk kemudian world tour. Ketika gue lepas late night gue, penghasilan gue tuh turun lagi, mundur lagi. Tapi gue percaya dengan apa yang gue pengen, dan gue percaya mundur itu adalah momentum tolakan gue untuk bisa lari, dan akhirnya sampai ke titik dimana gue bisa berkarya dengan nyaman sebagai stand up comedian di Jakarta, di Indonesia. Sampai akhirnya lu tahu ceritanya sendiri, itu juga masih tidak membuat gue nyaman, karena gue tahu gue punya cita-cita lain, keluarlah gue dari comfort zone. Nah jadi, kalau lu dengar dari cerita gue juga sebenarnya nggak serta-merta selalu tahu. Tapi, ketika gue ngerasa, atau menyadari bahwa tempat gue nggak di sini, gue selalu memutuskan untuk keluar dari comfort zone tersebut. Nah, pesan untuk lu, bisa jadi lu saat ini udah ngerasa ada di comfort zone lu, dan bisa jadi lu benar karena memang itu tujuan utama lu. Emang dari awal memang tujuan gue tuh ini, bisa loh, dan respect untuk itu. Kayak contohnya di manajemen gue, ada talent-talent gue yang cita-cita utamanya adalah JCC. Ada di antara manajemen gue yang cita-cita utamanya itu Teater Besar Jakarta 1200. JCC kan 5.000 ya, 5.500, 5.000. Dan respect aja, semua orang punya mimpi dan cita-cita masing-masing. Lu nggak bisa bilang, lu nggak boleh kayak gitu dong, lu bisa lebih besar lagi. Loh, ini kan hidup gue. Kalau gue bilang gue pengen di sini, ini justru yang gue inginkan. Kalau lu mancing-mancing gue untuk melakukan sesuatu yang lebih, itu justru nggak membuat gue bahagia. Mungkin itu membuat gue lebih stres dan segala macamnya. Jadi bisa aja lu saat ini di usia yang relatif muda, udah sampai ke titik dimana lu ngerasa nyaman. Semua yang lu butuhkan, lu udah punya. Dan itu juga terjadi karena
itu yang lu inginkan, maka bertahanlah di situ, lu udah mendapatkan apa yang lu pengen. Sisanya adalah repetisi menjalani hidup lu, dan kalau misalkan lu nggak apa-apa dengan repetisi itu, ya udah nggak apa-apa, emang itu tempatnya. Atau lu saat ini merasa nyaman dan nggak pengen keluar karena lu belum tahu lu pengen lanjut kemana, dan itu nggak apa-apa juga. Tapi sekiranya lu tahu lu mesti kemana dan lu tahu bahwa ternyata gue tempatnya nggak di sini, ya lu mesti cabut untuk sampai ke tujuan lu. Walaupun untuk sampai ke tujuan lu tetap istirahat di beberapa comfort zone. Pengalaman gue, semakin kita meninggalkan si rest area pertama, nanti di rest area selanjutnya kita ada di tahapan penghidupan yang lebih baik. Karena capeknya kita tuh membawa kita ke tempat yang kita tidak pernah capai sebelumnya. Dan di sana ternyata ada, dalam tanda kutip, kenyamanan yang lebih daripada sebelumnya. Nanti ketika lu keluar lagi dari comfort zone kedua lu akan berjuang lagi tuh. Dan perjuangan lu, kerja keras lu, dedikasi lu, disiplin lu akan membawa lu ke tempat yang jauh lebih maju lagi. Dan dengan itu, di kenyamanan lu saat itu, di comfort zone lu itu, apa yang lu dapat juga lebih. Gue lagi ngomongin ini nilai ekonomis. Makin lu keluar dari comfort zone dan lanjut lagi perjalanan, nanti di comfort zone berikutnya, nilai ekonomis lu tuh lebih tinggi. Value lu sebagai manusia, dan juga uang yang lu hasilkan. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena lu bisa aja bilang, gue nggak apa-apa kok, gue udah oke di comfort zone gue seperti ini, dengan nilai ekonomi seperti ini, tapi kemudian di comfort zone tersebut, di rest area ini, lu kawin punya anak 3. Tiba-tiba lu sadar, wow, duit yang gue hasilkan di comfort zone ini nggak cukup untuk menghidupi istri, anak, dan cicilan-cicilan ini. Yang seandainya lu waktu itu keluar dari comfort zone, mungkin di comfort zone berikutnya, nilai ekonomisnya itu udah sesuai untuk menghidupi keluarga. Tapi karena lu memutuskan untuk nyaman di sini, kemudian hidup datang terhadap lu, keluarga, dan segala macamnya, lu sadar bahwa ternyata duitnya kurang. Yang mana nggak apa-apa juga. Lu mesti keluar dari comfort zone tetap untuk ngejar. Tapi jatuhnya lebih berat karena kali ini lu berperjalanan nggak sendirian. Lu berperjalanan dengan tanggungan. Lu keluar dari rest area dengan kendaraan lu. Di kendaraan lu ada bocah 3, ada istri. Beda dengan lu berperjalanan sendiri. Makanya orang-orang sukses selalu menyarankan lu untuk terus keluar dari comfort zone lu, supaya lu masih sendirian, resiko lu masih minim untuk melakukan perjalanan-perjalanan melelahkan dan beresiko tersebut, yang mungkin ada nyasarnya, mungkin ada mogoknya, mungkin ada nabraknya, segala macam lah. Kalau misalkan lu lakuin sendirian, resikonya masih kecil, masih oke. Tapi ketika itu sudah terjadi dengan keluarga, jadi lebih berat. Masih bisa, tapi lebih berat, dibutuhkan kekompakan bersama dengan seluruh keluarga. Nah, kayaknya dengan pembahasan kita di sini udah cukup jelas soal comfort zone. Comfort zone itu mesti, pertama-tama ya, comfort zone itu mesti dicoba untuk disepakatin dulu. Comfort zone yang lu lagi alamin sekarang ini tujuan akhir lu atau bukan? Kalau bukan tujuan akhir lu mesti cabut. Karena emang kenyamanannya melenakan, membuat kita terlena. Jadi kita mesti lanjut. Kalau misalkan jawabannya lo nggak tahu, santai aja dulu di situ, dan gunakan waktu yang lo punya di comfort zone lo itu untuk mencari tahu apa yang lo pengen dalam hidup. Nanti lo akan sadar bahwa lo punya cita-cita baru, lo punya keinginan-keinginan baru, dan lo mulai ngerasa, oke, gue tahu gue mesti kemana sekarang, gue nggak di sini. Yaudah, lo lanjut, lo jalan lagi. Tapi semoga kita paham bahwa kalau seandainya comfort zone yang lagi kita alamin itu adalah bukan tujuan akhir kita, maka kita harus memperlakukan itu sebagai rest area. Memang nyaman, memang enak, memang lebih santai. Tapi itu bukan tujuan akhir kita, dan kita harus lanjut terus melakukan perjalanan. Segitu aja. Terima kasih banyak udah ngikutin Work Life Trampoline. Kita ketemu di WLT berikutnya, di mana gue akan berbagi apapun yang gue punya, apapun yang ada di dalam kepala gue untuk membantu lu bisa ngeleburin work dan life lu, menjalankan sesuatu yang lu cintai, dan jadi lebih hidup rasanya karena lu menjalani apapun yang lu cintain. Ya, makasih banyak, thank you, bye bye.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.